Beberapa waktu yang lalu, Mimin membuat video tentang buruknya performa Detroit Pistons. Saat video tersebut dibuat, Pistons sedang dalam 25 kekalahan beruntun. Mereka hanya kurang satu kekalahan lagi untuk menyamai rekor tim dengan losing streak terburuk, dan hanya kurang 2 kekalahan lagi untuk menjadi tim dengan losing streak terpanjang. Usai 25 kekalahan beruntun tersebut, di 2 pertandingan berikutnya, Detroit Pistons dipertemukan dengan tim yang sama, yaitu Brooklyn Nets. Ya, jadi mereka berhadapan dengan Brooklyn Nets sebanyak 2 kali berturut-turut, yaitu pada 23 Desember 2023 dan 26 Desember 2023. Nets merupakan tim yang cukup kuat di NBA. Meski tidak memiliki pemain level All-Star, tapi tim asuhan Coach Jake Vaughn ini memiliki segudang pemain solid dan berpengalaman. Beberapa fans mengira bahwa Pistons akan memutus streak buruk mereka saat melawan Brooklyn Nets. Ya, Nets memang di atas kertas lebih baik dari Pistons, tapi para fans berpikir Pistons pastilah punya motivasi besar untuk menang dan tidak ingin menjadi tim dengan losing streak terpanjang. Di sisi lain, dari Brooklyn Nets, para pemain mereka juga punya motivasi dan tidak sudi untuk kalah dari tim terburuk seperti Pistons. Salah satu pemain terbaiknya Nets, Cam Thomas, bahkan mengungkapkan bahwa Pistons merupakan tim yang amat buruk dan ia tidak mau timnya menjadi seburuk itu. Di game pertama melawan Brooklyn Nets, Pistons mengalami kekalahan dengan skor 126-115. Nets bermain amat kolektif di game tersebut. Tercatat, terdapat 7 pemain Nets yang mencetak double-digit points, yaitu Cam Thomas, Mikal Bridges, Spencer Dinwiddie, Nicholas Claxton, Cam Johnson, Dorian Finney-Smith, dan Day'Ron Sharpe. Sebenarnya, di game tersebut, Pistons juga tampil cukup kolektif. Semua pemain mereka tampil solid secara merata. Tercatat, terdapat 5 pemain yang mencetak 2 digit poin di game melawan Nets tersebut. Sayangnya, Pistons ini memang tidak pernah berhasil mengontrol pertandingan di game pertama melawan Nets tersebut. Pistons nyaris tertinggal di sepanjang game. Mereka bahkan sempat tertinggal sejauh 21 poin, yang mana sangat memalukan. Di game kedua, hasilnya pun tak jauh berbeda. Meski center utama mereka, Jalen Duren, sudah hadir, tapi rupanya Pistons tetap belum bisa mengontrol Brooklyn Nets. Duren sendiri sebenarnya tampil apik di game tersebut. Pemain yang baru saja sembuh dari cedera ankle ini langsung tampil hot dengan torehan double-double, 12 poin dan 15 rebounds. Namun sayang, rupanya double-double tidak bisa membawa Pistons meraih kemenangan. Selain Duren, kapten mereka, Cade Cunningham, juga tampil sangat luar biasa. Meski sempat kurang produktif di paruh pertama, tapi di paruh waktu kedua, pemain berambut keriting ini langsung tampil panas dengan mencetak 37 poin. Tahukah kalian, dengan berhasilnya Cade Cunningham mencetak 37 poin di second half tersebut, maka ia menjadi pemain NBA ketiga yang berhasil mencetak 35 poin atau lebih dalam satu half di musim 2023-2024 ini. 2 pemain lain yang berhasil mencapai pencapaian ini adalah Giannis Antetokounmpo dan Jalen Brunson. Cade sendiri akhirnya menyudahi pertandingan ini dengan torehan 41 poin, 9 rebounds, dan 5 assist. Doi juga amat efisien dalam menembak dengan mencetak 71% field goals. Penampilan apik dari Cade dan Duren rupanya belumlah mampu memutus streak buruk tim mereka. Dengan kekalahan atas Nets di tanggal 26 Desember tersebut, mereka malah memperpanjang streak buruk mereka menjadi 27 losing streak. Dengan 27 losing streak tersebut, maka Detroit Pistons pun resmi menjadi tim dengan losing streak terpanjang di sepanjang sejarah NBA. Sebelumnya, rekor ini pernah dipegang oleh 2 tim, yaitu Cleveland Cavaliers di musim 2010-2011 dan Philadelphia 76ers di musim 2013-2014. Ngomong-ngomong, Cavs musim 2010-2011 sendiri bisa menjadi tim seburuk itu karena mereka baru saja ditinggal LeBron James. Pada off-season 2010, LeBron hengkang ke Miami Heat dan meninggalkan Cleveland untuk yang pertama kalinya sejak 2003. Kepergian LeBron James langsung berefek instan terhadap tim asal Ohio ini. Saat LeBron masih bermain di musim 2009-2010, tim Cavs punya rekor 61 kali menang dan 21 kali kalah. Tapi, usai LeBron James pergi, di musim berikutnya,
yaitu musim 2010-2011, mereka langsung menjadi salah satu tim terburuk di liga dengan rekor 19 kali menang dan 63 kali kalah. Harus diakui, LeBron James memang salah satu pemain terbaik di sepanjang sejarah. Kepergiannya sangat berpengaruh terhadap performa tim yang ia tinggali. Kembali lagi ke Detroit Pistons. Seusai kalah melawan Brooklyn Nets ini, di game berikutnya, mereka akan berhadapan dengan Boston Celtics. Di atas kertas, Celtics merupakan tim yang jauh lebih unggul dari Pistons. Mereka seharusnya bisa mengalahkan Pistons dengan mudah. Saya juga yakin Boston tidak akan terlalu main-main berhadapan dengan Pistons. Meski ini merupakan lawan yang mudah, tapi saya tetap yakin bahwa mereka akan tetap main aman dan hati-hati, karena mereka tidak mau lengah dan kalah dari tim terburuk ini. Boston Celtics saat ini merupakan tim terbaik di wilayah timur. Mereka pastilah tidak mau sampai kalah dengan tim terburuk di NBA. Pistons merupakan tim yang ironis. Padahal pelatih mereka, Monty Williams, merupakan salah satu pelatih termahal di NBA musim ini. Dengan gaji sebesar $13 juta, Monty merupakan pemain dengan salary tertinggi kedua di NBA musim 2023-2024 ini. Fun fact, pelatih dengan gaji tertinggi pertama di NBA musim ini adalah seorang pelatih tim yang juga punya rekor yang buruk, yaitu Greg Popovich. Sama seperti Detroit Pistons, tim yang dibela Coach Pop, San Antonio Spurs, juga merupakan salah satu tim terburuk di NBA. Sampai video ini dibuat, Spurs barulah meraih 4 kemenangan saja. Hanya 2 kemenangan lebih banyak dari Detroit Pistons. Ngomongin soal 2 buah kemenangan Detroit, penasarankah kalian siapakah tim yang kalah melawan Detroit tersebut? 2 tim yang kalah dari Detroit tersebut adalah Charlotte Hornets dan Chicago Bulls. Charlotte Hornets bisa kalah karena saat itu beberapa pemain kunci mereka sedang bau, sementara Chicago Bulls bisa kalah karena saat itu seluruh pemain Pistons sedang on fire. Untuk kasus Chicago Bulls sebenarnya agak memalukan. Di game tersebut, Zach LaVine padahal sudah mencetak 51 poin, tapi rupanya timnya tetap kalah dari Pistons. Menariknya, kedua kemenangan mereka ini mereka raih secara berturut-turut. Kedua kemenangan ini diraih oleh Detroit Pistons di game kedua dan game ketiga di awal musim. Jadi, di awal musim, Pistons ini sempat menjadi salah satu tim terbaik di NBA 2023-2024 dengan rekor 2 kali menang dan 1 kali kalah. Sayangnya, semenjak kemenangan atas Bulls tersebut, Detroit Pistons belum pernah lagi meraih kemenangan. Mereka terus-menerus kalah, dan sampai detik ini, sudah 27 kali berturut-turut mereka mengalami kekalahan. Kekalahan mereka ini murni terjadi karena mereka memang merupakan tim yang buruk, bukan karena mereka mau tanking. Pemain-pemain mereka masih sangatlah muda. Mereka juga tidak punya veteran kelas atas, oleh sebab itu, tim ini luntang-lantung tak karuan di NBA 2023-2024. Entahlah sampai kapan streak ini dapat berakhir. Pistons punya jadwal yang cukup sulit di bulan Januari nanti. Mereka harus berhadapan dengan tim-tim senior solid seperti Golden State Warriors, Utah Jazz, hingga Milwaukee Bucks. Mungkin mereka baru bisa menang saat pertandingan melawan Washington Wizards di tanggal 15 Januari mendatang. Sama seperti Detroit Pistons, Washington Wizards juga merupakan tim yang buruk. Mereka saat ini baru meraih 5 kemenangan saja, menjadikan mereka tim terburuk ketiga di NBA. Bagaimanapun, berbeda dengan Pistons, para pemain Wizards tidaklah semudah Pistons. Jadi, intinya, meski sama-sama punya rekor yang buruk, tapi Wizards ini lebih memalukan karena pemain mereka merupakan pemain yang berpengalaman. Baiklah, sekian video pada hari ini tentang buruknya performa Detroit Pistons. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.